Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hadirin ahli Jumu'ah, ahli ibadah, undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu dibuktikan dengan ciptaannya. Di antara ciptaan Allah itu adalah langit dan bumi. Dari ciptaan Allah langit dan bumi itu harus menjadi satu alat berpikir bagi orang-orang yang punya akal dan bagi orang-orang yang punya pikiran. Seperti diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu surat, surat ketiga alias surat Ali Imran ayat 190. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya yang berkaitan dengan ciptaan Allah, yang kaitannya dengan as-samawati, langit, yang sering kita lihat setiap hari di bagian atas, wal ardi, begitu pula dengan ciptaan Allah yang berkaitan dengan bumi, tempat kehidupan kita di bawah. Begitu pula waqtilafil laili wan nahari, pergantian malam dan siang merupakan waktu bagi kita kapan kita beristirahat, kapan kita bekerja, itu ditentukan dengan perbedaan malam dan siang. Dari malam dan siang itu, dari ciptaan Allah bumi dan langit itu, kata Allah, la ayatin, itu satu tanda-tanda dari kekuasaan Allah, yang tanda-tanda ini harus menjadi bahan tafakur, berfikir, liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi bukan hanya sekadar diciptakan, tapi dari ciptaan itu harus direspon dengan akal yang baik, dengan akal yang utama. Kurang lebih 2 hari ke belakang, tepatnya tanggal 18 September hari Rabu, ciptaan Allah yang disebut dengan bumi sudah berbicara. Satu pembicaraan Allah secara hal adalah di dunia, kemudian nanti bumi pun akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Dan tanggal 18 September hari Rabu itu sebagai bukti bahwa ini adalah bumi telah berbicara kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa ada yang lebih dahsyat,
ada yang lebih kuat daripada kejadian itu. Terasa oleh kita. Bukan hanya di daerah Kabupaten Bandung yang terpusatkan di Kertasari dan Pangalengan, tetapi bagi Kabupaten Garut pun itu sudah terasa pada hari itu. Dan ini satu pembicaraan, satu kata-kata, satu kabar, satu pembicaraan yang bumi sampaikan kepada kita. Maka Allah sampaikan kepada kita di dalam satu ayat surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 6. Allah sampaikan, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Tilka ayatullah, itulah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Natluha alaika, yang kami bacakan kepadamu Muhammad, yang kami sampaikan kepadamu Muhammad, termasuk kita sebagai umatnya. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kami sampaikan, yang kami bacakan kepadamu Muhammad. Dengan apa? Bil haqi, dengan benar. Bukan hanya sembarangan diciptakan, bukan hanya sembarangan kejadian, tapi itu bil haq, dengan kebenaran yang mesti menjadikan satu bahan pemikiran. Yang tadi Allah sampaikan liulil albab, bagi orang-orang yang punya akal, bagi orang-orang yang punya pikiran, bagi orang-orang yang punya IQ, itu harus direspon dengan baik. Bukan hanya lah umatnya kumaha diditu, bukan itu saja, tapi responlah dengan keimanan. Sebab Allah sampaikan bil haqqi, dengan hak. Sedangkan hak sudah Allah sampaikan, al haqqu mir rabbika, hal hak itu tiada lain adalah mir rabbika, dari Tuhanmu. Kata Allah, fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Fabi ayyi hadisin, perkataan mana lagi yang kamu akan tidak beriman dari Allah setelah Allah wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah itu. Jadi Allah sudah sampaikan berita bahwa bumi sudah berbicara di hadapan kita, ini mesti direspon dengan baik oleh kita. Itu berapa? Itu hanya 5,6 magneto saja. Getarannya hanya 5,6 magneto saja, tapi sudah terlihat di dalam berita ataupun pernah kita melihat dengan nyata bagaimana hasil dan korban, baik yang bersifatnya materi ataupun bukan materi. Itu baru 5,0 saja. Mari kita berkaca nanti. Di dalam surat Al-Zalzalah Allah sudah sampaikan kepada kita. Dengan satu penyampaian Allah sudah jelaskan pada kita. Kata Allah, yauma idin tuhadditsu akhbaroha. Yauma idin, pada hari itu, pada hari kiamat, tuhaddisu akan berbicara. Yauma idin tuhaddisu, pada hari itu akan berbicara. Berbicara apa? Akhbaroha, menyampaikan berita-beritanya. Siapa yang berbicara ini? Maka kita harus lebih lengkap membacanya. Lihat surat Al-Zalzalah awalnya. Surat Al-Zalzalah di awal mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pun akan mengeluarkan segala isinya. Wa qalal insanu, dan manusia akan berkata, malaha, ada apa ini? Kemudian Allah mengatakan yauma idin, pada hari itu setelah bumi digoncangkan, pada hari itu bumi tuhaditsu, akan berbicara. Berbicara apa? Akhbaroha, segala kabar-kabarnya, segala berita-beritanya. Di dalam satu tulisan Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, begitu Imam Ahmad, sahabat Abu Hurairah menjelaskan. Qala Abu Hurairah berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau membaca ayat itu. Rasul membaca satu ayat, yauma idin tuhaditsu akhbaroha, di hadapan para sahabat. Pada hari itu bumi akan berbicara, akan berkata
akhbaroha, menyampaikan kabar-kabarnya. Qala, langsung Rasul bersabda di hadapan para sahabat, atadruna ma akhbaroha, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bumi bercerita, mengatakan kabar-kabar berita-beritanya? Qalu, mereka menjawab para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulullah a'lamu, yang lebih mengetahui apa maksud daripada akhbaruha itu. Kemudian Nabi memberikan satu penjelasan. Yang disebut akhbaruha, bahwa bumi akan menceritakan segala isinya, segala beritanya, segala kabarnya. Nabi mengatakan, antashhada ala kulli abdin aw ummatin bima amila. Antashhada ala kulli abdin, bahwa bumi itu akan menjadi saksi, ala kulli abdin, bagi setiap hamba, yang dari Allah mulai ciptakan hamba itu sampai ujung nanti Allah ciptakan, akan menjadi saksi bumi itu. Bukan bagi satu orang hamba saja, kata Allah, kata Nabi, al ummatin, dan bumi itu akan menjadi saksi bagi setiap umat, bagi setiap golongan, baik dari mulai umatnya Nabi Adam sampai terakhir umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi. Saksi apa? Bima amila ala dohriha, dari apa yang pernah diperbuat oleh hamba itu, dari apa yang pernah diperbuat oleh umat itu, ala dohriha, secara nyata, secara jelas, akan jadi saksi. Antakula, bumi akan berkata di hadapan Allah, amila kada wa kada yauma kada wa kada, hamba ini, umat ini, amila kada, telah melakukan perbuatan ini, perbuatannya ini. Kapan? Yauma kada wa kada, hari ini. Artinya tidak ada waktu, tidak ada hari yang tidak akan tersembunyi di hadapan bumi, dan bumi ini nanti akan kelak berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena Allah minta kepada bumi supaya bumi itu berbicara. Bi anna rabbaka auhalaha, lantaran Tuhanmu Muhammad, bumi memerintahkan, Allah memerintahkan, auhalaha, berbicara kepada bumi seperti itu. Jadi hari ini tanggal 18 September, hari Rabu kemarin, itu bumi sudah berbicara di hadapan kita, dan kelak bumi pada hari kiamat pun akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita kerjakan dari semua perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di bumi ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat terakhir surat Al-Zalzalah itu mengatakan, kita jangan menganggap remeh, sepele, dan enteng terhadap satu perbuatan yang baik, walaupun sedikit, apalagi banyak. Jangan menganggap enteng dari perbuatan kebaikan, dari perbuatan amal saleh, walaupun sedikit. Dan begitu pula kita jangan menganggap sepele dari perbuatan yang jelek, yang dosa, walaupun sedikit ataupun tidak terlihat. Sebab apa? Satu, bahwa bumi akan melaporkan, akan berbicara apa yang pernah kita lakukan di bumi ini, walaupun orang lain tidak tahu, yang lain tidak tahu, tapi nanti suatu saat bumi akan berbicara. Amila kada, ya Allah, orang ini telah melakukan perbuatan ini. Perbuatannya kapan? Hari ini. Maka di ujung ayat itu Allah sampaikan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja
di antara kalian yang melakukan satu perbuatan yang baik, yarahu, maka dia pun akan melihatnya perbuatan itu dan akan bertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan manisnya dari perbuatan itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula dari perbuatan jelek, maka dia pun akan melihatnya dan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saksinya siapa? Tiada lain adalah bumi yang kita tempati. Mereka akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang pernah kita lakukan di bumi ini tiada lain adalah semuanya catatan-catatan yang baik. Jangan sampai dilaporkan menjadi saksi pada Allah Subhanahu wa taala catatan-catatan yang pernah kita lakukan, keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Jika kita pernah melakukan keburukan, maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.